Inilah detik-detik kecelakaan tunggal yang melibatkan pick-up pengangkut rombongan emak-emak. Diduga akibat sopir mengantuk, pick-up syarat penumpang ini menghantam tembok rumah warga. Kerasnya benturan mengakibatkan seorang penumpang terlempar dari bak pick-up. Akibatnya 2 orang terluka, termasuk sopir pick-up. Korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwiliang Bogor. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Dramaga Bogor. Wanita parubaya diduga pemudik ditemukan meninggal dunia di kawasan Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Identitas jenazah tersebut belum diketahui. Ia diketahui seorang diri membawa kantong plastik dan tas kecil. Korban diduga sempat mengalami sesak nafas hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian dari sektor Ciracas saat identifikasi menemukan ponsel dari dalam tas wanita tersebut. Jenazah dibawa ke rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian akan menghubungi keluarga dari ponsel milik korban. Kapal patroli KRI Karotang 872 milik TNI Angkatan Laut mengamankan kapal MV Matubum yang mengangkut 34 kontainer berisi minyak goreng di perairan Buai 1, Belawan, Sumatera Utara. 34 kontainer berisi minyak goreng tersebut diduga akan dikirim ke luar negeri. Kapal pengangkut diduga telah melanggar aturan pemerintah tentang larangan ekspor minyak goreng. Belum ada keterangan resmi dari petugas TNI Angkatan Laut. Namun kini seluruh kapal yang membawa 34 kontainer berisi minyak goreng telah dibawa untuk sandar kembali di Terminal Peti Kemas di Belawan. Ya, pemirsa, sebuah mobil SUV mewah tercebur ke dalam kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Proses evakuasi badan mobil sempat mengalami kendala. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Tol Cikampek kilometer 71 arah Jakarta. Kecelakaan melibatkan 1 bus dan 3 minibus di lajur paling kiri sebelum masuk rest area. Para penumpang kendaraan dievakuasi ke pinggir jalan tol sambil menunggu pertolongan dari petugas. Belum diketahui apakah ada korban dalam kecelakaan beruntun di Tol Cikampek ini. Sementara itu, 2 kendaraan mobil pribadi dan dam truk terlibat kecelakaan di kilometer 164-165 Jalan Lintas Sumatera Seidadap, Asahan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Mobil minibus rusak berat di bagian depan setelah hantaman kuat dari truk. Kejadian berawal saat minibus yang mengangkut 1 keluarga melaju dari arah Medan ke Jakarta usai mudik. Tiba-tiba saja truk mengambil lajur kanan dan langsung menabrak mobil minibus. Diduga dam truk mengalami kerusakan setir sehingga lepas kendali. Ya, untuk saat ini masih kami lakukan penyelidikan. Diduga dam truk mengalami kerusakan sehingga melebar ke kanan sehingga bertabrakan dengan minibus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kecelakaan sempat mengakibatkan kemacetan di jalan lintas Sumatera. Mengisi libur Lebaran, Presiden Joko Widodo berwisata di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Dan tak hanya berwisata, Presiden juga menyapa warga dan membagikan cindera mata. Mengisi liburan Lebaran di Pulau Dewata, Bali, Presiden dan keluarga berwisata di kawasan Desa Manukayalet, tak jauh dari Istana Tampak Siring. Sambil berkeliling, Presiden menyempatkan menyapa warga dan membagikan cindera mata kepada warga setempat. Warga antusias menyambut kunjungan Presiden dan keluarga. Saya berjuang akhirnya dapat dua ya. Gimana rasanya dapat 2 baju Pak Presiden? Senang sekali. Ya, berarti pertama kali Bapak ketemu Pak Presiden ya? Pertama kali. Selanjutnya Presiden dan rombongan mengunjungi cagar budaya Pura Tirta Empul yang terletak di sebelah timur Istana Tampak Siring. Saat mengunjungi salah satu objek wisata warisan dunia ini, Presiden mendorong pemeliharaan aset. Wisatawan sekarang mulai banyak datang, saya yang titip pesan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, karena ini adalah aset negara, aset rakyat, aset masyarakat adat.
Dengan sejumlah pelonggaran aturan wisata, Pura Tirta Empul kini mulai kembali dipadati wisatawan yang menghabiskan libur lebaran untuk rekreasi bersama keluarga. Pemirsa, kawasan Malioboro menjadi lokasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Dan salah satu tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini adalah Teras Malioboro. Libur Lebaran dimanfaatkan wisatawan yang datang ke Yogyakarta untuk berburu oleh-oleh. Lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan yakni Teras Malioboro. Pedagang yang dulunya berjualan di pinggir toko-toko di Malioboro kini menjadi satu di sini. Barang yang dijual sangat beragam, mulai dari batik, baju, hingga aksesori. Ada juga bakpia yang bisa menjadi buah tangan. Meningkatnya kunjungan wisatawan di tempat ini menambah omset penjualan para pedagang. Pendapatan pedagang meningkat hingga 50%. Wisata belanja di Teras Malioboro cukup menyenangkan. Kurang afdol aja kalau ke Jogja nggak ke Malioboro sih. Udah biasa aja. Awalnya bingung sih, sebenarnya tahun lalu kan masih di pinggir ya. Sekarang udah pindah ke sini ya. Cuma berasa lebih padat aja sih. Cuma lebih ngumpul, lebih gampang nyarinya sih. Sudah ada pergerakan, lumayan kita ada pemasukan. Dan kita juga terima kasih kepada pemangku kebijakan, pada pemerintah DIY dan jajarannya, serta Pemkot Yogyakarta yang telah memfasilitasi ya, para pedagang PKL ini. Untuk memberikan kenyamanan para pengunjung, diharapkan sejumlah fasilitas ditingkatkan. Sebuah SUV mewah tercebur ke dalam kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan proses evakuasi badan mobil sempat mengalami kendala. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Fazilah Kaironisa pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Alami kecelakaan tunggal, SUV mewah ini menabrak pohon dan trotoar sebelum berakhir terjebur ke dalam kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kecelakaan ini menjadi tontonan warga yang berada di lokasi. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil dari dalam kali sebelum akhirnya berhasil setelah melibatkan alat berat. Tidak ada korban jiwa karena pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Enggak terlalu kebut, biasa aja sih jalannya. Jalannya di tengah apa di kanan tadi dia? Awal. Ya adanya di sebelah ini kanan. Di kanan ya? Iya kanan. Dalam mobil ada berapa orang? Sendiri doang. Selama proses evakuasi, petugas sempat menutup arus lalu lintas dari Jalan Boulevard Barat menuju Pegangsaan 2.